Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Senang kembali menjumpai Ibu, Bapak, dan Saudara dalam Sapaan Gembala GKI Kalideres. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11-12 yang mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Rasanya sulit menjumpai orang yang sabar saat ini. Itulah yang dikatakan seorang pejalan kaki. Ia menjumpai orang-orang yang terburu-buru, saling serobot. Karena itu katanya lagi, tak heran kalau di jalanan kita kerap melihat orang saling memaki. Bahkan dari caci maki itu berubah menjadi perkelahian. Padahal biasanya semua bermula dari hal-hal yang sepele. Dalam bahasa Yunani, kata kesabaran adalah makrothumia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, makro yang artinya panjang dan thumos yang berarti temperamen. Kesabaran menunjuk pada pengertian tentang kesediaan seseorang untuk mengulur waktu sebelum menjadi marah. Untuk semua itu dibutuhkan pengendalian diri agar kemarahan menjadi tepat pada waktu dan tempat yang sesuai. Dari sini dapat diperhatikan bahwa kesabaran bukan berarti tidak boleh marah. Marah boleh, asal tepat. Kemarahan yang tepat adalah kemarahan yang tidak mengandung kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Selain itu, kemarahan yang tepat adalah kemarahan yang membangun. Lawan dari kesabaran adalah kemarahan yang tidak tepat pada waktu dan tempatnya. Karena itu, kesabaran adalah hal yang penting, harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita akan mempelajari Roma 12 ayat 11-12 sebagai sarana untuk melihat makna kesabaran dan bagaimana pentingnya hal itu bagi kita. Roma 12 ayat 11-12 adalah bagian dari surat Roma 12-15 yang berisi nasihat-nasihat praktis Rasul Paulus kepada orang-orang Roma. Nasihat-nasihat praktis itu terkait dengan pemikiran Paulus dalam Roma 12 ayat 1-8 tentang persembahan yang hidup sehari-hari adalah kehidupan umat Allah yang kudus dan sesuai kehendak Allah. Roma 12 ayat 1. Sebagai implikasi dari persembahan yang hidup dan kudus itu, umat diminta untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kehendak Allah. Di antaranya adalah kehidupan dalam kasih yang tulus, tidak pura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling memberi hormat, tetap melayani Tuhan dengan sukacita atau menyala-nyala, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa, dan hidup dalam kesabaran. Roma 12 ayat 11-12. Kesabaran merupakan bagian yang penting disampaikan Paulus secara eksplisit kepada orang-orang Roma, karena situasi hidup yang akan dijalani sebagai orang Kristen akan penuh dengan berbagai pergumulan. Hidup kekristenan orang Roma akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat mereka harus menjaga diri dan kemarahan yang tidak tepat. Agar kesabaran itu terwujud dalam hidup, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hidup dengan rajin, melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kesukacitaan, penuh pengharapan dan bertekun dalam doa.
Melalui semua itu, kesabaran akan terlatih dan menjadi karakter umat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mengajar kita tentang kesabaran. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari segala keterbatasan yang kami miliki sebagai manusia. Kadangkala kami menjadi orang yang tidak sabaran. Kami menjadi orang yang pemarah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami terus belajar untuk mengendalikan diri dari kemarahan kami, dan menjadikan diri menjadi orang yang sabar. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, biarlah kami juga terus belajar menjadi orang yang sabar. Kami berjuang menjalani hidup penuh dengan kesabaran. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini juga dalam tangan kasih Tuhan. Kau memberkati, menyertai aktivitas kami hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami. Anugerahkan kami kesehatan dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.